Oke, kita akan mulai. Mari kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Mengucap syukur untuk kesempatan ini. Di tahun yang baru ini kami boleh kembali bertemu dalam acara kesaksian online bersama Pak Sony. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Engkau mau memberkati setiap pembicaraan kami. Biarlah pembicaraan ini boleh menginspirasi banyak orang untuk mau menjadi lebih taat, lebih setia kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan platform Instagram, kami menyerahkan koneksi internet, biarlah semua ini boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Malam ini kita bersama Pak Sony Sumarsono. Nama lengkap Anda siapa sih? Mungkin teman-teman yang lain ada yang mengetahui Sony Takawean gitu ya, atau Sony Sumarsono gitu. Gimana Pak Sony? Suaranya putus-putus Pak Sinto. Suara saya putus-putus ya? Ya coba, nah ini jelas lagi. Ini ya. Jelas lagi ya? Oke. Ya jelas. Enggak, maksudnya tadi saya tanya bahwa orang mungkin beberapa mengenal sebagai Sony Sumarsono, ada Sony Takawean gitu. Yang lengkap itu namanya memang apa sih harusnya? Iya, ada yang nama lengkap saya memang Sony Sumarsono sebagai kartu identitas. Tapi tidak memungkiri kalau ada nama keluarga. Ketika saya dilahirkan dari papi dari Sulawesi Utara dan ibu saya dari Jawa. Maka tidak salah kalau kami memakai nama keluarga Takawean. Gitu. Jadi ada memanggil Sony Takawean, Sony Sumarsono, it's okay. No problem. Sebenarnya mungkin beberapa jemaat yang lama di GKI mengenal Pak Sony begitu, tetapi beberapa yang baru mungkin baru mengetahui kok ada Pak Sony begitu ya. Jadi padahal kalau ceritanya ya lama sekali gitu karena sudah kenal Pak Tejo sejak lama. Itu asal ini mungkin secara singkat bisa berbagi dulu biar teman-teman yang bergabung di sini bisa paham dulu deh. Asalnya saya ini dari desa Pak Sinto, dari Krian. Ketika itu GKI Krian cabang dari Ngagel. Kalau sekarang kan ada Posjem ya. Waktu dulu istilahnya cabang dari Ngagel. Pada tahun 1974, Pak Tejo ditugaskan di Krian. Sejak itu keluarga saya sama keluarga Pendeta Sutejo cukup dekat gitu. Sehingga pada akhirnya ketika Pak Sutejo dipindahkan untuk pelayanan di GKI Ngagel, kami juga sering ketemu karena Pak Tejo juga sering melayani di GKI cabang Krian. Oh, jadi kenal pertama kali Pak Tejo itu tahun 74 malah ya? Betul, ketika Bu Tejo waktu itu hamil tua Mbak Santi ya, saudara Santi. Gitu. Iya. Makanya kalau beberapa teman yang melihat postingan Santi di Facebook beberapa waktu yang lalu bahwa dia sudah kenal ini sejak kecil. Ternyata sejak kandungan begitu. Orangnya sudah berkenalan begitu dengan Pak Sony. Tapi sempat lama ya Pak Sony baru kembali lagi ke GKI Ngagel begitu ya. Kenapa saya
ke GKI Ngagel ketika anak-anak saya masih kecil. Sekolah minggu itu sebetulnya sudah ada 3 sekolah minggu di GKI Sidoarjo, GKI Manyar, dan GKI Ngagel. Tetapi anak-anak lebih suka dan lebih memilih sekolah minggu di GKI Ngagel. Sehingga ketemulah dengan teman-teman pemuda yang era 84-83, kemudian ketemu dengan Santi yang sudah beranjak berkeluarga, dengan Rehan. Akhirnya ya sudah, masuklah kita atestasi ke GKI Ngagel dari GKI Krian. Gitu ceritanya Pak Sinto. Oke. Ya, sekedar info bahwa sekarang memang Pak Sony melayani sebagai salah satu penatua di GKI Ngagel gitu ya. Ternyata beliau sudah kenal Pak Tejo duluan. Saya aja belum kenal. Pak Sony sudah berkenalan sama keluarga Pak Tejo sejak 74. Oke, setelah itu memang sempat keluar kota atau memang cuma di daerah Jawa Timur saja atau gimana kok, Pak Sony? Perjalanan kehidupan saya memang berasal dari Desa Krian. Kemudian tahun 1999 ketika perusahaan memberikan kredit perumahan, saya ambil rumah di Pondok Mutiara di Sidoarjo. Sekaligus tahun 2001 saya menikah dan berkeluarga. Walaupun saya tinggal di Sidoarjo, tetapi secara administrasi jemaat masih di GKI Krian. Krian ya. Ya, kemudian perjalanan panjang, tugas saya oleh perusahaan dipindahkan ke Surabaya dari Sidoarjo ke kantor cabang di Surabaya, sehingga saya beserta keluarga dan orang tua mendapat kesempatan untuk memiliki rumah di Jalan Nginden Semolo. Nah, ini sangat dekat dengan GKI Ngagel. Maka tahun 2012 saya mengurus atestasi dari GKI Krian ke GKI Ngagel. Jadi 9 tahun saya sudah menjadi jemaat GKI Ngagel. Gitu Pak Sinto singkatnya. Oke. Banyak pelayanan ya. Memang dari dulu ikut pelayanan di gereja atau gimana? Karena saya lihat sekarang sebelum menjadi penatua sudah bergabung dengan paduan suara, sudah terlibat yang lain-lain lagi barangkali gitu ya, Pak Sony. Dulu waktu pemuda remaja di Krian selalu diundang oleh GKI KPR, Komisi Pemuda Remaja GKI Ngagel. Sehingga ada beberapa yang kenal dengan pemuda remaja GKI Ngagel era 83-84 ya. 82, siapa 83, itu? Masih 84. Ingat nggak siapa-siapa itu? Ya, yang sekarang saya sudah ingat itu ada Pak ini ya, Pak Effendi, Inge, kemudian Bu Yuska, Sidik, ya. Bu Wijayani ya. Pak Junedi. Kemudian banyak ya, kemarin ketemu di waktu pelayanan kedukaan, kita semua sudah hampir usia 60-an, 57, 58 gitu. Gitu. Jadi perjalanan, ya lanjut. Ketika sudah atestasi ke GKI Ngagel, kembali lagi Bu Tejo ya, keluarga Pak Sutejo, pernah ngobrol-ngobrol sama saya, ayo Sony kita pelayanan kayak di Krian dulu, gabung ke paduan suara gitu. Akhirnya saya mencoba, kalau kita mengeluarkan suara untuk memuji Tuhan atau menyanyi solo atau sendirian, beda dengan Pak Sinto ya. Suara kita kalau jelek itu kelihatan. Tapi kalau kita gabung jadi paduan suara,
Nah, suaranya nggak kelihatan kalau kita jelek gitu ya. Maka saya masuklah ke paduan suara ikut pelayanan di GKI Ngagel. Oke, tema kita memang saya sengaja mengangkat ini di tahun yang baru ini, tahun baru, kehidupan baru. Karena sepanjang yang saya tahu bahwa Pak Sony sudah memasuki masa pensiun ya dari tempat kerja. Jadi ya, jadi sebagai informasi Pak Sony memang cukup lama berkarir di sebuah bank swasta besar di Indonesia, dan pensiun total tuh mulai kapan Pak? Pertengahan tahun lalu apa awal tahun ini? Karena saya ingat masih masuk seminggu berapa kali gitu. Iya, jadi awal-awal pandemi saya juga akhir-akhir masa pernah tugas saya di perusahaan perbankan. Jadi kalau kita bicara kehidupan baru, kita tidak lepas kalau kita bicara kehidupan itu ada tiga, Pak Sinto. Ya. Kalau kita ngomong kehidupan atau kita membicarakan kehidupan itu tidak lepas dengan waktu. Atau periode atau hari, paling tidak hari ya. Dan kesempatan. Nah, kemudian kita bicara kalau kehidupan baru atau kesempatan baru berarti ada waktu atau periode yang telah kita lewati. Atau periode atau waktu yang telah kita alami. Nah, dari situ kalau kita ngomong tentang kehidupan baru, kita tidak boleh melupakan masa atau waktu yang telah kita lewati atau kita alami, Pak Sinto. Suatu misal kalau kita menengok sebentar ke perjanjian lama, bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika di perjalanan keluar dari negeri Mesir, negeri perbudakan, itu merupakan proses atau waktu yang cukup lama. Tidak serta-merta membalikkan telapak tangan jadi, walaupun Tuhan berkuasa atas mujizat itu gitu ya. Itu proses yang lama, berpuluh-puluh tahun. Sehingga bangsa Israel itu lupa apa yang sudah dialami dan sudah dilewati. Banyak mujizat, banyak penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Nah, itu kadang-kadang kita memang di akhir tahun, ketika kita ibadah tutup tahun, kita diajak refleksi untuk melihat sejak Januari hingga Desember tahun 2001, kita mendapat berkat apa, mendapat suka dukanya apa, begitu. Tapi jangan lupa, apa yang kita alami, itu sama sekali Tuhan tidak meninggalkan kita. Sama sekali tidak meninggalkan kita. Itu yang perlu, kalau kita bicara tentang kehidupan baru, kita tidak lepas dengan kehidupan yang sudah kita alami atau lewati. Kehidupan baru yang mungkin Pak Sinto tanyakan kepada saya, memang secara karir pekerjaan, memang saya sudah purna tugas sejak bulan Mei 2020. Awal-awal 2 bulan setelah COVID merebah itu ya, Corona. Nah, bagaimana kalau ditanyakan sejak kehidupan baru, apa yang sudah saya alami hampir 2 tahun ya, 4 bulan lagi saya 2 tahun mengalami, sudah tidak secara existing untuk pekerjaan yang sehari-hari, yang rutinitas. Tetapi itu memang yang saya tunggu-tunggu, Pak Sinto. Bagaimana ketika kita memasuki masa purna tugas, itu banyak hal yang memang saya tunggu. Kita mempunyai banyak waktu, kemudian mempunyai apa yang saya inginkan dulu
belum saya maksimalkan, belum saya kerjakan secara maksimal karena waktunya harus 8 sampai 10 jam ada di perusahaan gitu. Bahkan sampai rumah pun kadang-kadang kita masih memikirkan target-target yang belum dicapai pada minggu atau bulan yang bersangkutan. Begitu mencapai purna tugas, luar biasa Pak. Ya secara finansial mungkin kita akan memperoleh setelah kita 30 tahun bekerja. Jadi kalau ditanya kehidupan baru bagaimana rasanya? Itu memang saya tunggu-tunggu Pak Sinto. Jadi kita bisa banyak waktu untuk keluarga, untuk anak-anak. Kesenangan yang dulu tertunda sekarang bisa dilakukan. Saya kira itu Pak ya Sony, Pak Sinto yang bisa Pak saya Sony, sampaikan. Iya Pak. Perusahaan Anda kalau tidak salah kan juga memang mempunyai program mempersiapkan pegawainya begitu untuk memasuki masa purna tugas ya. Kalau saya tidak salah dengar cerita itu bahwa beberapa tahun sebelum orang-orang yang akan memasuki purna itu diberi insight lah seperti atau diberikan semacam contoh-contoh pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan. Itu begitu ya memang ini tempat kerjaan. Iya, memang banyak perusahaan yang concern terhadap aset utama daripada perusahaan, salah satunya adalah karyawan atau pegawai atau staff ya. Iya. Salah satunya perusahaan yang saya dipercaya Tuhan untuk bekerja di perusahaan tersebut memang sejak usia 50 lebih atau 50 tahun lebih beberapa bulan gitu ya, itu memang dipersiapkan untuk menuju masa purna tugas atau istilah yang paling umum adalah pensiun ya. Pensiun. Oke. Ya, jadi istilahnya ini ada bunyi bel ini sebentar lagi atau 4,5 tahun lagi Anda akan purna tugas kan gitu. Jadi apa-apa yang harus dipersiapkan gitu. Baik itu kesehatan, baik itu perhatian kepada keluarga maupun keluarga kepada staf atau karyawan tersebut. Kemudian bagaimana kesehatan yang harus dinikmati gitu ya. Bukan dicari tapi dinikmati gitu. Terakhir memang finansial gitu. Nah, bersamaan program itu memang mengajak pasangan atau istri, kalau karyawati mengajak suami gitu. Itu memang sudah dipersiapkan ketika usia 51 atau 50 lebih. Dan yang kedua, ketika usia 54. Jadi 1 tahun sebelum purna tugas. Ya puji Tuhan, saya sama istri dan keluarga betul-betul menikmati yang sudah diprogramkan oleh perusahaan. Sehingga kalau ditanya setelah pensiun apa yang dikerjakan atau kerja apa, saya pikir pertanyaan itu kurang pas. Judulnya pada waktu pelatihan-pelatihan atau seminar yang diadakan 1 minggu full itu memang kita dimanjakan, memang tagline-nya pensiun itu keren gitu. Pensiun itu keren, jadi nggak perlu dirisaukan, nggak perlu ditakuti gitu. Semua ada masanya, semua ada waktunya, semua ada kesempatan. Ya puji Tuhan ada teman-teman yang nggak menikmati kesempatan itu ketika awal-awal COVID dia mendahului kita. Ada juga yang karena kejujurannya kurang hingga harus meninggalkan pekerjaan, harus resign lebih dahulu. Makanya ketika saya memasuki purna tugas, syukur kepada Allah, puji Tuhan sampai diantarkan masuk ke purna tugas umur 55. Ya itu Pak Sinto, kehidupan baru saya. Oke, teman-teman, saya ngomong aja bahwa tempat kerjanya Pak Sony itu adalah BCA, Bank Sentral Asia, gitu ya. Dan terakhir beliau bertugas di cabang Rungkut ya. Begitu ya Pak Sony ya? Betul Pak Sinto. Ya.
Jadi biar nggak usah bertanya-tanya dan bukan iklan juga kita harus menyebutkan nggak ada apa-apanya. Jadi suatu bank besar, jadi dengan latar belakang sebagai karyawan dari bank besar ini tentu kita tahu bahwa apa yang sudah Pak Sony lakukan, apa yang sudah beliau jalani, itu berapa lama totalnya yang di bank ini Pak Sony? Saya mengawali sekali lagi dari Desa Krian, Pak. Jadi saya masuk pertama kali di BCA Krian, Pak. Oh, Jadi Krian oke. itu cabang pembantu atau KJP, cabang utamanya ada di Sidoarjo. Oh, Kemudian oke. karena sekali lagi karena Tuhan memberi kesempatan saya untuk bergabung di cabang besar di kota Surabaya yang besar, saya Iya, tahun 2005 iya. setelah 15 tahun saya pindah di BCA yang ada di Surabaya yang asetnya luar biasa besarnya. Hmm, 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 hmm. Iya. Jadi Iya. hampir 30 tahun saya berkarya dan diberi kesempatan Tuhan Wow. di Bank BCA. Kalau boleh Oke. sedikit sebelum di BCA, Iya, saya di perusahaan iya. Jepang, perusahaan asing, PT Asahi Asahi Mas Mas. Flat Glass. Oke. Iya. Itu juga cukup lama ya Pak di Asahi Mas. Saya 5 tahun di perusahaan Asahi Mas. Asahi Mas. Iya. Nah, di situ ketemu juga sama aktivis pemuda Ngagel, Mm-mm. Ibu Inge, Kartini Pandu. Oh, iya Istrinya Pak iya. Effendi. Pak Effendi ya. Effendi Sidik ya. Iya, Effendi Sidik ya. iya benar. Oke. Ya, Satu divisi waktu itu. setelah sudah mengetahui ini, setelah ini sekarang menikmati gitu ya. Kehidupan baru ini menikmati. Saya kalau mengintip gitu ya, mengintip medsosnya Pak Sony gitu ya. Wah, sepeda yang goesnya sampai kemana-mana. Ini kayak profesional gitu ya. Menikmati, menikmati itu benar-benar, benar-benar kayak, wah dulu ndak sempat, dulu ndak ini, jadi sekarang di puas-puasin begitu ya Pak. Iya Pak Sinto. Sekali lagi saya bilang masa purna tugas atau setelah pensiun memang banyak waktu. Seperti yang saya sampaikan tadi, banyak keinginan-keinginan yang tertunda karena pekerjaan, karena sekolah atau karena kuliah. Jadi sejak SMA, saya sering keluar kota itu dengan bersepeda. Kalau kita ngomong tahun Oh, 79, 80, 81 itu kan masih sepi jalan raya ya. iya. Saya Hmm. bersepeda, Pak. Saya Oh. bersepeda ke keluarga satu, ke keluarga yang lain dengan bersepeda gitu ya. Hmm. Hmm. Kemudian karena kuliah, karena bekerja, apalagi bergabung dengan perusahaan perbankan, waktunya hampir tersita. Tidak ada waktu. Begitu purna tugas cukup banyak waktu, nah harus dinikmati Pak Sinto. Bersamaan Seperti yang dengan perusahaan, bersamaan dengan seperti goes. perusahaan yang sudah, ya seperti perusahaan yang sudah menyiapkan karyawan atau stafnya untuk menikmati banyak waktu, ya salah satunya olahraga Pak. Nah, teman saya dokter mengatakan perangkat-perangkat yang harus Pak Sony tahu ya kayak heart rate ya HR untuk mengetahui detak jantung kita. Kalau Pak Sinto mengetahui kita sampai ke ketinggian 1.200 Hmm. di atas permukaan laut itu membutuhkan apa effort untuk pacu jantungnya sangat tinggi. Iya. Nah, kita nggak boleh istilahnya sembrono ya tentang hal itu. Kita harus tahu itu. Hmm. Kemudian Hmm. bagaimana kaki kita atau cara menghayuu yang benar itu juga kita harus tahu. Nah, itu yang dulu sempat tertunda, belum saya nikmati, sekarang saya nikmati Pak Sinto. Jadi
kebetulan juga bersamaan begitu pandemi ini dan olahraga bersepeda menjadi sangat booming ya. Booming, betul betul ya. Sangat booming, jadi akhirnya hobi atau kesukaan itu benar-benar pas begitu. Saya sempat ke rumah teman-teman, saya sempat ke rumah Pak Sony dan beliau mengeluarkan sepeda itu bukan dia beli langsung, tapi kan dia harus merangkai gitu. Memang orang cuma hobi berat aja yang melakukan itu. Biasanya kalau orang sekedar suka sepeda, mereka akan membeli yang sudah jadi. Tetapi Pak Sony merangkainya. Jadi membeli rangkanya sendiri, nanti gear-gearnya sendiri, dan dan itu beliau nikmati sekali. Betul Pak Sinto. Ketika tangan kita menghasilkan karya, ketika tangan kita menghasilkan karya dan itu menjadi kesukaan saya, demikian juga kesukaan teman-teman yang dalam tanda petik ingin membeli, itu saya lakukan. Saya senang, teman saya yang menikmati karya tangan saya senang. Memang sejak dulu saya tuh suka bongkar pasang untuk sepeda road bike itu. Malah sekarang kesukaan itu bisa menghasilkan duit juga ya Pak ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada hasilnya juga. Nah, itu yang banyak orang mencarinya. Hobi menjadi bisnis atau kesukaan, kesenangan kita menghasilkan uang gitu ya. Dan itu terjadi saya lihat di usia purna tugasnya Pak Sony, malah beliau menikmati betul. Pak, sampai setiap seminggu berapa kali gowes? Sebetulnya gowes itu hanya untuk ini aja, kesenangan dengan komunitas saja. Tetapi untuk membuat jantung kita lebih kuat, itu memang setiap hari 30 menit saya pacu jalan cepat di lingkungan perumahan itu ya. Minimal 30 menit. Itu. Setahun ini sudah berapa kilo, Pak? Setahun. Biasanya kemarin dari aplikasi Strava, memang Strava baru saya miliki pertengahan tahun ya. Sudah mencapai hampir 900 km ya. 900 jauh. km. Ya, pertengahan tahun kemarin baru saya ambil aplikasi Strava itu. Kan muncul itu secara 1 tahun muncul gitu ya. Iya. Karena ada teman saya di kompleks ini yang saya lihat setahun 1000 sekian ya, 1100. Dan kalau ini setengah tahun sudah 900 ya. Kalau banyak hari Minggu ada pelayanan, memang kita nggak lakukan gowes itu. Biasanya hari Sabtunya. Tetapi kalau komunitas ada waktu dan kita sepakat naik ya naik. Soalnya kalau kita hitung dari Surabaya sampai Prigen Cimory gitu aja, pulang pergi sudah 100 km itu. 100 km. Atau dengan terjauh sampai di mana, Pak? Pacet sih ya, Pacet Mojokerto. Sempat berhari-hari nggak di jalan mungkin? Maksudnya dari satu kota ke satu kota, atau harus belum pernah dan setiap hari harus balik rumah? Harus balik ya. Jadi kita udah target kalau kita berangkat jam 5, paling telat jam 12 harus sudah sampai rumah. Itu sudah bersendagura sama teman-teman, sudah menikmati hidangan-hidangan yang mendukung perut kita. Nggak sakit kalau balik lagi menuju Surabaya. Nggak boleh makan banyak. Iya. hanya buah sama air putih. Terberat medannya kemana? Saya dengar-dengar orang mungkin kalau para goeser atau para pesepeda itu katanya kalau sudah mencapai ke Bromo, waduh sudah cukup, sudah bangga begitu ya.
ya banyak komunitas yang kebanggaannya seperti itu Pak Sinto. Oke. Tapi kita harus bisa mengukur kemampuan jantung kita ya dengan Benar. baterai tadi. Agaknya belum belum juga sampai ke Bromo saya. Cuman saya pingin bulan depan ini ada event Surabaya Karangkates Blitar itu. Wow, 110 kilometer ya. Tapi nanti 110 ya pulangnya pakai kendaraan. kendaraan ya. Hanya menuju sana kan Ya, cukup nanjak ya sampai ya. Malang. Kalau Malang ke Blitar relatif flat ya. Hmm. Pak punya hobi lain nggak selain nggowes? Yang dinikmati maksudnya untuk masa-masa begini saat ini. Kan ada komunitas yang namanya komunitas para pensiunan ya gitu. Nah, Ah, itu kita sempat berkumpul kalau hari Rabu gitu. Hari mm-mm. Rabu tuh kumpul di rumahnya siapa gitu, atau kalau hari Rabu kita pakai sepeda gitu, nggak boleh pakai Ah, mobil. ah, Jadi kita ganti-ganti, itu ah, komunitas ngobrol-ngobrol ringan gitu ya, ah, ngobrol-ngobrol ringan. Kemudian ada juga komunitas teman-teman sekolah dulu waktu saya di desa di Krian. Itu juga saya nikmati gitu. Kebetulan hmm, ada salah satu teman yang cukup sukses, berkelimpah harta di sana. Saya hmm. datang dia senang gitu. Musim Itu salah hujan begini satunya. terganggu nggak, Pak? Rasanya kan Kalau para musim hujan memang pesepeda terganggu. terganggu nih. Tapi untungnya kalau hujan sekarang kan siang sampai sore ya Pak. Iya, iya benar. Iya, pagi Jadi gitu pagi kita masih. masih bisa ngobrol-ngobrol ringan gitu. Pak Sony, setelah nikmati hal-hal duniawi, gitu. Hal-hal duniawi, gitu ya. Eh, Masa purna tugas begini sekarang, apakah merasa lebih dekat sama Tuhan atau lebih punya waktu banyak untuk melayani atau gimana Pak Sony? Kalau kita bicara pelayanan Pak Sinto, kurang lebih 7 tahun yang lalu ketika saya mengantar anak-anak sekolah minggu perform tari atau nyanyi Ya. atau apapun, anak-anak kita sebagai orang tua mensupport dan mengantar sampai di gereja. Hmm. Memang ada keinginan saya ingin melayani di dalam Ah. aktivitas di gereja. Berkenaan juga diajak bergabung dengan paduan suara gitu ya. Hmm. Kemudian waktu saya akan mengakhiri pekerjaan di perusahaan BCA itu menjelang Hmm. purna tugas, Pak Ketua Umum datang ke rumah. Ah. Katanya saya dicalonkan menjadi penatua untuk periode 3 tahun mendatang. Saya belum Hmm. bisa menjawab pada waktu itu, walaupun 7 tahun yang lalu saya punya keinginan untuk terjun di Hmm. dalam pelayanan di GKI Ngagel ketika saya sudah menjadi anggota jemaat Hmm. GKI Ngagel. Hmm. Saya gumuli nggak bisa langsung menjawab. Saya salah satunya yang sepuh ya, ke Pak Tejo. Ah. Mungkin kalau nggak Ah. salah Pak Sinto juga saya mintai Iya, advice gitu iya, ya. iya, iya. Itu. Saya ketemu ketemu Pendeta Simon juga, saya juga minta advice gitu. Ya renungkan gitu ya. Renungkan. Jadi jangan dianggap mampu atau tidak mampu gitu. Direnungkan, digumulin. Nanti perasaan itu yang akan memberi jawaban itu. Akhirnya kalau nggak salah 5 hari atau 1 minggu baru saya menjawab kepada Ketua Umum waktu itu Pak Sunarto ya. Ah, ah, ah. Akhirnya akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan saya diteguhkan pada bulan Maret, 2 bulan lagi saya 2 tahun ikut pelayanan menjadi penatua. Dan bertepatan itu juga
pandemi corona melanda negeri kita ya. Gitu. Kemudian ada beberapa jemaat yang harus kehilangan anggota keluarga, mengalami kedukaan. Saya bertanya kepada pendeta, seksi kedukaan atau biasanya pelayanan kedukaan? Ya, biasanya di ini bapak-bapak yang sekarang sudah lansia, sedangkan pandemi bapak-bapak yang lansia nggak bisa mengikuti pelayanan kedukaan, maka dihandle oleh majelis jemaat. Karena saya sudah mendeklarasikan banyak waktu dan punya waktu, saya ikut pelayanan juga kedukaan. Ya, itu Pak Sinto. Kalau kita bicara kesempatan baru, berarti kita ada waktu yang baru, ya, ada periode yang baru, yang tentunya yang Pak Sinto katakan, kalau kita dekat berarti kita tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan. Kita ingat Daniel menggunakan kesempatan, Daniel menggunakan kesempatan menghadap ke Raja Nebukadnezar itu berdoa dulu dengan teman-teman. Ya, ada 3 temannya, Hanaya, Misael, sama Asaria itu kan diajak berdoa. Artinya di dalam kesempatan yang baru ini kita tidak lepas dari kasih sayang Tuhan. Itulah Pak Sinto yang mungkin saya bisa sampaikan di dalam kehidupan baru apa yang saya alami. Itu ada komen dari Bu Lisa itu. Perjalanan masih panjang Pak Sony. Ya, tenang aja. Pak Sony, Mas setelah ngambil pelayanan penatua, kemudian KPK gitu ya, masih punya keinginan apa di gereja yang bisa dibantu gitu, bisa terlibat? Paduan suara putus juga. Lagi ya suaranya lupa. Pak. Halo? Iya Pak. Suaranya putus lagi? Ya. Ya. Suara Pak Sony enggak? Saya dengar jelas suara Pak Sony. Ya, ini jelas ya. Suara Pak Sony jelas. Pertanyaan gimana, saya, Pak? Sesudah di penatua, sesudah di paduan suara, sesudah di KPK, masih punya keinginan apa untuk terlibat dalam pelayanan di gereja? Yang kira-kira Pak Sony inginkan gitu, atau merubah atau apa gitu pelayanan ini? Sejak awal kan saya bilang dengan keterbatasan dan keberadaan saya yang secara pribadi saya belum siap waktu ketua umum datang ke rumah saya itu. Tetapi yang saya beberapa sesepuh yang sudah saya minta advice, oke, dikumpuli dan akhirnya saya menyatakan menerima pelayanan sebagai penatua gitu. Belum 1 tahun saya harus belajar lagi tentang bagaimana proses keuangan gereja, bagaimana proses berkat Tuhan yang ada di GKI Ngagel digunakan secara bijak dan secara maksimal. Nah, dari situ saya banyak belajar Pak Sinto. Berkat Tuhan ini luar biasa di GKI Ngagel ini. Jadi jangan sampai... Bentar. Anda sekarang bendahara umum? Bukan. Saya membantu bendahara umum. Pembantu. Saya hanya membantu bendahara umum. Jadi bendahara umumnya Pak Sri Mulyono, Pak. Iya. Kalau kita ingat Menteri Keuangan Sri Mulyani, ini Menteri Keuangan GKI Ngagel, Pak Sri Mulyono. Ya, karena beliau banyak yang konsentrasi ke Sinode Wilayah, Klasis, dan GKI Ngagel sendiri, saya mencoba belajar membantu Pak Sri Mulyono atau secara struktur BPMJ ya, Pak.
BPMJ. Saya belum banyak hafal istilah-istilah di kemajelisan GKI Ngagel itu. Itu Pak Sinto yang saya lakukan. Karena saya belum satu tahun masuk BPMJ. Oh, belum Gitu loh, 1 tahun ya. Oh. Iya Pak. Tenang Jadi Pak, dimaklumi kalau seperti kata Bu Lisa, perjalanan masih panjang Pak. iya, Bu Lisa bilang gitu. Perjalanan masih panjang. Masih panjang Pak, karena biasanya 6 tahun. Iya, kalau saya cerita-cerita dengan Bu Lisa, dengan Pak Sri Mulyono, Pak Sunarto, belum apa-apa Pak Sony kalau masih 2 tahun, 2 bulan lagi baru 2 tahun saya. Eh, tapi menikmati juga ya Pak, sebagai penatua. Ya, untungnya kalau kita bicara kemajelisan di GKI Ngagel itu kan masih ada Pak Pradono, ya, ada Pak Sri Mulyono, ada senior-senior yang sudah lebih dari 10 tahun ya menjabat sebagai BPMJ gitu ya. Tuh. Saya pernah guyon sama Bu Florida. Tugas saya ini apa? Saya nggak ngerti. Kemudian Pak Pradono kasih saya juk lagi itu. Ya perlahan-lahan saya akhirnya bisa mengikuti walaupun belum maksimal Pak Sinto sebagai penatua di GKI Ngagel. Yang sering saya dambakan, saya impikan itu gedung gereja yang diberkati Tuhan yang cukup bagus itu belum kita nikmati, jemaat sampai berjubel ya karena situasi pandemi ini. Jadi itu harapan dan doa saya agar segera Tuhan membukakan jalan selesai pandemi corona ini. Selalu saya bilang, bukakan jalan Tuhan, bukakan jalan. Pak Sony, Anda kan katanya membantu karena tidak bisa sebagai penatua, tidak bisa terlibat di komisi begitu ya. Tetapi ketika Anda membantu KPK ya, penolong kedukaannya, gitu. Itu bagi saya itu pelayanan yang sulit gitu ya. Dalam arti begini. Kadang kita mengikuti acara itu dan kita bisa aja satu waktu kan kita yang berada di situ ya, dan orang lain yang akan melihat, membantu. Itu gimana ketika pertama kali terlibat di pelayanan itu Pak Sony? Kalau di desa, kalau kita ikut larut dalam keluarga yang kedukaan, bahkan saya sendiri sempat masuk ke liang lahat. Kalau di desa kan jenazah itu sampai, apalagi saudara-saudara kita, saya sempat masuk ke beberapa kali mengantarkan presiden terakhir, jenazah itu masuk ke liang lahat. Lumpur ada di kaki dan tangan saya. Tetapi kalau di kota besar kan ada jasa kedukaan. Ya. Jadi sebetulnya tidak terlalu berat-berat amat Pak Sinto kalau kita di kota besar karena ada jasa-jasa kedukaan. Tetapi alangkah menolong sekali kalau kita sebagai rekan, sebagai sesama jemaat, atau mungkin saya sebagai penatua hadir di dalam suasana kedukaan keluarga yang mengalami kedukaan itu. Itu poin yang saya ingin pegang terus yang sudah disampaikan oleh orang tua saya sebelumnya. Kehadiran. Jadi, kalau kita ada keluarga duka, larutlah dalam suasana kedukaan keluarga tersebut gitu. Itu Pak Sinto yang saya pegang prinsip itu.
Kalau di kota besar, kita meluangkan waktu aja, mungkin itu sangat membantu keluarga yang berduka. Hmm. Oke, mungkin teman-teman yang mengikuti acara ini juga perlu tahu bahwa Pak Sony ini bukan cuma Pak Sony toh yang melayani ya. Dalam keluarga itu istri terlibat pelayanan, anak-anak terlibat pelayanan. Begitu ya Pak Sony ya. Semua dalam rumah saya kira mengambil kesempatan itu untuk melayani Tuhan ya. Ya puji Tuhan, saya sampaikan talenta yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kalian, kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, ikut pelayanan di gereja, di sekolah gitu. Baik musik maupun apapun, silakan ambil bagian, saya bilang gitu. Dan anak-anak masih bermain musik ya Pak Sony? Yang Theo sudah bergabung dengan tim musik pemuda ya. Oh, Theo sudah Kemudian yang tim musik pemuda. Ya, yang Keisha yang nomor 2 1-2 kali kalau ada rekan yang berhalangan sudah dijadwalkan berhalangan, kemudian Keisha diminta untuk menggantikan, entah itu keyboard atau bass gitu. Kalau yang Matthew yang terakhir itu kan peralihan dari remaja ya, masih belum ikut ambil bagian, pernah 1-2 kali ketika diajak sama Theo karena ada rekan pelayanan yang berhalangan tidak melayani. Ya puji Tuhan, Tuhan menganugerahkan talenta bermain musik untuk anak-anak saya Pak Sinto. Mungkin diturunkan dari bapaknya. Dari papi saya seorang tentara, jadi kalau nggak perang atau nggak ada musuh, di barak pasti pegang gitar sama pegang apa gitu untuk bermain musik. Itu yang diceritakan ketika berkumpul di keluarga. Oke. Pak Sony sendiri bisa alat pegang saya sendiri nggak bisa Pak. Kalaupun pegang bisa. Bergabung dengan paduan suara saya pun sering katut ke suara sopran daripada suara yang saya harus lakukan ya. Oke, saya lihat istri juga ikut paduan suara, begitu ya Pak Sony ya? Oh iya, istri saya bergabung juga di dalam pelayanan paduan suara, kemudian juga penyambut jemaat yang akan mengikuti ibadah, masuk ke gedung gereja, jadi ikut mengantarkan jemaat ke tempat duduk yang sudah diregistrasikan, gitu. Ya, puji Tuhan lah Pak Sinto, semua bisa dikembalikan lagi talenta yang sudah dianugerahkan kepada kemuliaan nama Tuhan. Ya, bersyukurlah bahwa hari ini kita boleh banyak mendengar Pak Sony, ya, keluarganya juga terlibat semua dalam pelayanan, dan saya pikir ini boleh mungkin menginspirasi keluarga-keluarga lainnya. Pak Sony, harapan Pak Sony untuk GKI Ngagel. Oh ya, kalau kita ngomong harapan apa, berarti kita bagaimana besok lusa, minggu depan, bulan depan atau tahun depan ya. Sebetulnya kita harus ingat yang di dalam kehidupan itu proses Pak Sinto. Tuhan menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa itu sampai firman Tuhan menjadi manusia, firman menjadi manusia. Kenapa kok nggak langsung Tuhan menyelamatkan mengambil dari hukuman dosa langsung masuk ke kerajaan yang mulia? Harus melalui firman menjadi manusia, proses kelahiran Tuhan Yesus sampai pada karya Tuhan Yesus. Itu kan proses tuh Pak Sinto, atau waktu yang harus diketahui oleh kita semua atau manusia. Tuhan memerlukan proses itu
mengeluarkan dari tanah Mesir ke negeri perjanjian prosesnya puluhan tahun gitu ya. Nah, kadang kita sukanya kan instan. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudara, sebagai jemaat dan simpatisan di GKI Ngagel, mari kita sabar dengan proses yang Tuhan sudah tunjukkan, entah ini sekarang masa pandemi. Coba kalau kita rentet mulai awal Maret sampai sekarang, hampir 2 tahun. Ada yang Tuhan masih memelihara kita. Ya. Proses itu ditunjukkan masih memelihara kita. Dan kita harus yakin, proses ke depan Tuhan pasti ikut campur. Kalau kita mendengar lagu, sangat banyak Tuhan itu menyertai dan hadir di dalam kehidupan kita. Itu harapan saya, Pak. Kita harus mengenal proses yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan jemaat. Itu harapan saya. Ya. Tentang ibadah mungkin di GKI Ngagel, apakah ya berharap mungkin bisa kembali normal atau gimana Pak Tony? Betul, jadi kalau kita punya pemerintah kota atau pemerintah pusat, ada protokol kesehatan dan upaya-upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus di dalam masa pandemi, tentunya semua itu ingin segera pandemi ini selesai. Oleh karena itu kita sebagai warga negara atau warga jemaat GKI Ngagel, kita harus taat itu. Ini proses yang mungkin harus kita alami terlebih dahulu. Dan kita harus yakin Tuhan menyertai kita, Tuhan hadir di dalam proses ini. Memang kalau kita membicarakan mujizat, ya seolah-olah proses itu dihentikan dan ada mujizat yang gitu. Kalau kita menyaksikan kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita, ada juga yang mengalami mujizat gitu. Tetapi di dalam proses itu pun Tuhan juga memberikan mujizat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada mujizat. Tetapi bangsa Israel sering lupa apa yang dialami dan dilewati. Semoga kita nggak lupa apa yang sudah Tuhan hadir di dalam proses-proses kehidupan kita. Dan ke depan kita punya keyakinan, kita punya iman, Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan kita. Ya. Itu Pak Sinto. Ya, terima kasih Pak Sony. Sudah banyak poin-poin yang saya lihat Sony memberikan motivasi kepada kita bahwa ikuti atau tetap setia sama proses gitu ya. Bahwa Tuhan selalu hadir juga. Terima kasih untuk malam hari ini. 1 jam kita sudah berbicara, ngobrol gitu ya. Tuhan tetap memberkati Pak Sony dan keluarga dan anak-anak semua. Biarlah terus menginspirasi lebih banyak jemaat dalam pelayanan di GKI Ngagel. Pak Sony boleh berdoa. Amin, kita akan tutup acara pada malam hari ini. Tolong Pak Sony berdoa. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang tergabung di dalam acara kesaksian online oleh Komisi Kesaksian pada malam hari ini, mari kita merendahkan diri, berdoa. Selamat malam Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dalam Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesombongan kami, kalau kesombongan kami sering membuat kami lupa apa yang sudah kami alami dan kami lewati dalam kesempatan yang sudah kami alami. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami esok, hari, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan hanya di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang sudah
menyertai dan hadir di dalam proses kehidupan kami yang sudah kami lewati. Tuhan juga yang akan hadir di dalam proses kehidupan kami semua, jemaat semua, simpatisan semua, untuk mengarungi tahun 2022 ini. Tuhan, kami Ya. juga berdoa, pemerintah pusat, daerah, kiranya Tuhan juga mengaruniakan kebijakan, sehingga kami sebagai umat Tuhan, sebagai warga negara, boleh menyaksikan pandemi ini segera selesai, dan kami bisa berbondong-bondong masuk ke rumah Tuhan di GKI Ngagel sebagai jemaat dan simpatisan. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan. Terima kasih atas karunia Tuhan. Tuhan, kalau kami akan mengakhiri acara kesaksian online pada malam hari ini, kiranya Tuhan juga menyertai kami di dalam sisa hari yang kami sudah alami. Demikian juga kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami menikmati hari yang baru besok, hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022, kiranya Tuhan membangunkan kami dengan tubuh jasmani yang sehat dan kuat untuk menatap hari yang baru. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti acara ini. Selamat malam. Tuhan memberkati.